Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Rashid, salah satu peserta dari LPK Damsen Institute. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas praktek mengenai personal branding, dimana lebih tepatnya untuk melihat dan mengulik personal branding pada seorang tokoh atau public figure. Dan saat ini saya ingin mengulik personal branding pada tokoh atau seorang YouTuber Atta Halilintar. Tugas ini saya buat untuk menyelesaikan praktek atau lebih tepatnya sebagai tugas praktek pada Certified Personal Branding Analyst yang diadakan oleh Damsen Institute. Baik, sebelum jauh kita membahas personal branding, menurut Wasesa pada tahun 2011, personal branding adalah proses ketika orang menggunakan dirinya atau karirnya sebagai merek atau brand. Personal branding merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi publik secara aktif, yang mana membangunnya bisa dari orang, nama, tanda, simbol, atau desain yang dapat dijadikan pembeda dari kompetitornya. Dan menurut Parangkuan dan Becky tahun 2014, personal branding adalah suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Dan personal branding dapat dijadikan suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang. Dan manfaat personal branding sendiri yang pertama yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri. Yang kedua, membantu memperluas koneksi. Dan yang ketiga, menunjukkan dan mengembangkan kemampuan. Dan yang keempat, bernilai lebih tinggi. Dan yang kelima dan yang terakhir, membedakan kamu dengan kompetitor. Dan tools personal branding ada berbagai macam. Yang pertama, bisa melalui blog atau website pribadi. Yang kedua, video, misalnya reels IG, platform YouTube. Yang ketiga, media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp Business, LinkedIn, TikTok, dan lain-lain. Dan yang keempat, publikasi karya seperti membuat buku atau e-book. Yang kelima, menjadi narasumber dalam seminar atau diskusi. Dan yang keenam, melalui kursus atau pelatihan online atau offline. Dan YouTuber yang akan saya bahas ini, dia tools yang ia pakai untuk personal branding lebih tepatnya kepada platform YouTube dan media sosial Instagram. Baik, sebelum kita jauh membahas Atta Halilintar, biar Atta Halilintar sini sudah tertera juga nama lengkap ia Muhammad Atta Mimi Halilintar, yang biasa kita kenal atau nama panggungnya ialah Atta Halilintar, dan nama panggilannya Atta, dan tanggal lahiran Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 20 November 1994. Warga negara Indonesia dan pendidikannya homeschooling, agama Islam, tingginya 1,63 meter, dan orang tuanya yaitu Halilintar Anovial Asmit sebagai ayah dan Nenggogini Faruk itu ibunya. Atta Halilintar memiliki jenjang karir yang cukup tertatih sehingga sebelum ia terkenal seperti sekarang. Yang pertama, ia pernah merintis usaha kecil-kecilan, merintis usaha berjualan kendaraan bekas, dan yang pernah juga memulai karir di YouTube, dan saat ini dia karirnya menanjak naik setelah ia berkarir di YouTube, sehingga dia pernah atau sukses menjadi pembicara dan pernah juga memiliki acara sendiri, dan saat ini juga ia merambah ke dunia perfilman. Baik, Atta Halilintar, siapa sih yang nggak kenal Atta Halilintar gitu kan? Atta Halilintar ini pernah dijuluki sebagai The King of YouTube Indonesia. Jadi The King of YouTube Indonesia ini merupakan
sebenarnya brand atau julukan dari penggemarnya atau fansnya gitu. Bukan ia yang mengaku-ngaku, tapi memang julukan ini sangat tepat pada dirinya karena pada tahun 2020 ia merupakan YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Subscriber pria terbanyak di Indonesia. Dan tentu julukan ini bukan mudah ia dapatkan karena ini perlu menjalani suatu proses yang sangat panjang, perlu konsistensi yang ia lakukan sehingga ia bisa atau dapat dijuluki sebagai The King YouTube Indonesia. Dan saat ini pada tahun 2023 Atta Halilintar telah memiliki sebanyak 30,3 juta subscriber dengan memiliki 2000 video. Kenapa saya membahas akun YouTube-nya terlebih dahulu? Karena disinilah Atta Halilintar tempat ia berkembang untuk bisa dikenal oleh khalayak ramai. Disinilah ia sebagai media YouTube ialah merupakan media Atta Halilintar itu sendiri yang mengembangkan dirinya sehingga dapat dikenal oleh khalayak ramai, dan konten-kontennya juga sangat populer pada saat itu, sangat banyak digemari oleh fansnya. Atta Halilintar sendiri merupakan keluarga dari Halilintar yang dimana cukup terkenal, namun ia sangat terkenal dari sampai sekarang bukan karena faktor keluarganya, melainkan karena proses yang ia jalani, konten-konten yang ia produksi, sehingga menjadikan ia terkenal dan banyak dikenal oleh khalayak ramai. Dan Atta Halilintar memiliki slogan yang sangat populer, yaitu siap. Dan di sini saya juga telah menganalisis mengapa konten Atta Halilintar bisa sangat ramai ditonton. Dan sebelum itu alasan saya mengapa membahas konten Atta Halilintar karena Atta Halilintar sangat populer atau sangat dikenal oleh banyak orang disebabkan oleh konten-kontennya yang sangat digemari. Dan personal branding dia atau personal branding Atta Halilintar itu disebabkan oleh akun YouTube yang sangat populer atau sangat digemari banyak orang. Dan yang pertama, Atta Halilintar memiliki konten yang sangat simpel atau konten simpel sehari-hari. Dengan konten simpel yang sehari-hari ini sangat digemari karena tidak hanya berdasarkan umur atau golongan kontennya, sehingga siapapun bisa menyukai video dari Atta Halilintar ini sendiri. Dan yang kedua, memiliki beragam tema konten. Jadi konten Atta Halilintar ini sendiri pada akun YouTube-nya sangat beragam sehingga tidak bosan melihat video-video yang ia produksi di akun YouTube-nya. Konten-kontennya juga sangat sesuai dengan target pasar dari fans-fansnya, dan tentu sangat cocok dilihat oleh terutama pada anak-anak dan remaja. Dan yang ketiga, memiliki karakter pribadi yang kuat seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Atta Halilintar memiliki karakteristik atau punya slogan yang menurut saya slogan itu sangat yang menjadikan dia sangat populer, sangat membantu ia sangat untuk sampai terkenal hingga sekarang. Karena ketika ia membuat slogan tersebut, banyak sekali masyarakat yang mengikutinya atau yang
sangat mengikuti slogan-slogan tersebut. Kadang membuat lucuan-lucuan dalam keadaan sehari-hari juga menyebutkan slogan-slogan tersebut, sehingga menjadikan ia sangat mudah diingat oleh fansnya. Dan yang keempat, ia juga sering collab bersama artis-artis dan YouTuber lainnya. Dengan adanya collab tersebut menjadikan ia mudah untuk dikenali oleh fans akun YouTuber lain, karena dengan dia collab bersama artis atau YouTuber lainnya, fans dari artis dan YouTuber lainnya itu bisa mengenal dan hingga melihat video Atta Halilintar yang sebelumnya mungkin ia tidak tahu Atta Halilintar itu siapa, dan dengan collab bersama artis dan YouTuber lainnya hingga ia bisa dikenali oleh fans yang akun YouTuber lain bisa melihat dirinya, bisa menonton video dia. Yang kelima, sering membagikan giveaway kepada penonton setianya. Dengan adanya giveaway ini menjadi memancing untuk customer atau memancing para penonton lainnya untuk setia melihat videonya. Karena dengan adanya giveaway ini penonton tertarik untuk terus mengikuti video-video selanjutnya, dan giveaway ini juga secara nyata dibagikan kepada penonton. Dan yang keenam, memiliki brand fashion yang juga terkenal. Atta Halilintar selain membuat video-video di akun YouTube-nya, ia juga memiliki brand fashion yang sangat terkenal, yang menurut saya menjadi salah satu faktor yang mendukung ia untuk dikenal banyak orang. Dan brand fashion juga sangat laku di pasar, yang saat itu sangat booming dan sangat banyak diperjualbelikan, dan tentu brand fashion ini membantu dirinya untuk dikenal oleh khalayak ramai. Dan yang ketujuh, memiliki slogan unik, yaitu yang asyik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan konsisten dalam mengupload video. Atta Halilintar menurut analisa saya sebelumnya, Atta Halilintar sangat konsisten, bisa dibilang dalam sehari ia mengupload terus videonya. Dan timbul pertanyaan, apakah Atta Halilintar perlu personal branding, dan apakah sejauh ini ia telah melakukan personal branding, dan bagaimana personal branding yang ia lakukan. Tentu tiga pertanyaan ini telah terjawab oleh penjelasan saya sebelumnya. Yang pertama, apakah Atta Halilintar perlu personal branding? Tentu semua orang perlu personal branding, dan personal branding yang ia lakukan sangat jenius. Terbukti akun YouTube-nya sangat berkembang pesat, dan dengan akun YouTube tersebut ia mudah dikenali oleh khalayak ramai. Dan apakah sejauh ini ia telah melakukan personal branding? Tentu telah melakukan personal branding. Personal branding yang ia lakukan lebih berfokus pada sosial media, Instagram dan TikTok, dan juga konten utama ya yang ia lakukan, yang ia buat di akun YouTube-nya. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana personal branding yang ia lakukan? Personal branding yang ia lakukan sangat efektif, karena sejauh ini ia pada saat itu ia sangat terkenal dan sangat konsisten dalam mempersonal brandingkan dirinya sebagai public figure yang seru, dalam tanda kutip seru, karena melihat dari video-video akun YouTube-nya, ia sangat video-video dia, konten-kontennya temanya mengarah ke komedi. Dan menurut opini saya pribadi mengenai Atta Halilintar dengan konten sebelumnya, ia sangat jenius dalam memberanikan dirinya. Ia sangat mengerti target pasar dari video YouTube-nya, yaitu dari kalangan anak kecil atau anak-anak hingga remaja. Maka itu ia berpenampilan nyentrik
dan kekinian juga sebagai pelabelan dirinya agar mudah diingat dan menyelesaikan dirinya dengan target pasar yang agar lebih terasa dekat dan target pasarnya. Dan ciri khas dari Atta Halilintar sebagai bagian personal brandingnya yaitu yang pertama bandana. Atta Halilintar seringkali memakai bandana yang di kepalanya yang menjadikan dia ciri khas dari public figure lainnya. Bandana ini sangat populer di masa ia membuat akun memproduksi video karena dengan bandana ini orang mudah ingat, oh ini Atta Halilintar gitu. Jadi ini salah satu ciri khas yang mendukung personal branding dirinya. Dan yang kedua adalah slogan Asia. Pada saat itu sangat populer dan sangat terkenal slogan Asia ini yang tentu membantu dirinya atau membantu personal branding dirinya. Dan yang ketiga ada brand baju AHA. Brand baju AHA ini sangat populer di masa ia terkenal dulu, yang tentu menjadi ciri khas dari Atta Halilintar sendiri yang secara konsisten menjadikan penonton atau penggemar setia ingat terhadap Atta Halilintar. Dan Atta Halilintar juga terkenal flexing. Namun flexing inilah yang menjadikan ciri khas dirinya sehingga mudah dikenal oleh khalayak ramai, yang tentu menjadi pembantu untuk personal branding dirinya. Dan hal sebelumnya merupakan ciri khas dari Atta Halilintar yang menjadikan ia sangat mudah diingat oleh fansnya, dan tentu ini sangat membantu untuk dia menjadi terkenal. Dan konsistensi postingan Atta Halilintar di sosial media Instagramnya. Setelah saya melihat akun sosial Instagramnya, ia sangat konsisten dan dilihat bisa dilihat di sini pada bulan April ia di satu hari ia bisa mengupload postingan sebanyak 3 kali. Dan saya lihat juga berikutnya di bulan-bulan sebelumnya juga per hari ia bisa memposting 3 sampai 4 postingan dalam satu hari. Tentu ini sebuah langkah konsistensi untuk menjadikan orang terus ingat terhadap dirinya, yang membantu untuk personal branding dirinya. Dan kesimpulan dari akun Instagram tadi, walaupun Atta Halilintar tidak lagi aktif sebagai YouTuber, namun dia tetap menjaga ketenarannya dengan cara tetap aktif di sosial media Instagram. Hal itu bisa dilihat dari konsistensi postingan. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pelihat video ini. Saya Muhammad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.